Asar. Enggak Pak, sekarang lagi panas malah di sini. Lagi panas ya, oke ya. Ketua kelas sudah datang, ketua kelas? Ada Pak. Ada ya? Iya. Oh ya, Muhammad ya. Ya kita mulai aja barangkali ya. Apa namanya, perkuliahan kita ini, dan diawali juga dulu dengan doa ya. Silakan dipimpin doanya. Baik Pak. Baiklah teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada siang sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi siang ini ya. Ini siang ini memang jamnya jam tidur ya. Apalagi di Indonesia Timur nih kali ya. Udah jam berapa nih? Di jam setengah berapa nih? Setengah 3. Lebih cepat 1 jam ya. Iya, Pak. Kita sesuai aja dengan our schedule ya, based on our schedule. Jadi especially for today we are starting presenting of our mini research project ya. Dan according to our schedule, this is the first time ya, for the first group up to the 4 group to present the mini research project ya. So please feel free ya, don't feel under pressure ya to present your research project ya. Dan ini Bapak kira ini sangat baik sekali untuk mempraktekkan ya apa yang kita peroleh ya dari mulai kuliah pertama sampai kuliah ke-7 ya. Bagaimana kita bisa ya starting from finding the problems ya, kemudian search literature review ya, kemudian melakukan preliminary data collection, memastikan variabel-variabelnya ya. Kemudian juga kita bicara sampelnya gitu ya kan? How can we take sample appropriately based on our knowledge about sampling design ya. Dan ya silakan sekarang dipresentasikan. Dan Bapak kira nih kelompok 1 ini adalah kelompok yang membahas mengenai perilaku belanja mungkin ya. Jadi silakan di share screen ya. Ya Bapak record juga nih itunya apa sesi kita ya. Ini untuk melihat nanti mungkin kita bisa share lagi ke saudara-saudara ya. Dan Bapak belum tahu pasti nih apakah udah dibagi juga apa namanya kelompok yang menjadi pembahas, ada? Misalnya kelompok 1 presentasi, kemudian ada yang kelompok lain yang membahas gitu ya. Menanyakan 1, 2, belum ya? Belum? Belum Pak, kalau belum. untuk pembahas. Belum ya? Mungkin minggu depan di-assign aja kira-kira siapa yang akan membahas ya. Jadi for this session, nah ini free aja ya. Nanti Bapak akan minta pembahasan ini berdasarkan hari ya. Nah, sekarang tanggal 9, 11 tahun 2020 ya. Begitu ya. Oke ya. Ya kita mulai aja ya dari kelompok pertama, silakan presentasi. Dan tenang aja ya, santai aja ya. Ya, jadi kita ini mencoba untuk bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita ketahui ya. Ya kan? Kemudian feel free itu ya. Sebisanya dulu ya. Kita lihat perkembangannya ya. Oke, ya. It's times ya to present. Siapa kelompok pertama? Will be baik, Pak. Ya, oke. Share screen. Ya, silakan. Ahmad Satria. Oke, bagus. Very clear picture. It's nice ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok 1 dengan topik perilaku belanja rumah tangga akan mempresentasikan mini riset kami tentang survei tingkat kepuasan pelanggan di pasar tradisional, tepatnya di Pasar Pugung Raharjo. Yang pertama akan dijelaskan oleh Agus. Baiklah, untuk udah masuk. Udah bagus kan? Suaranya juga keras. Untuk outline-nya, pertama adalah pendahuluan, kajian teori, kemudian metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Untuk pendahuluan, latar belakangnya, yaitu untuk seiring dengan perkembangnya zaman, pertumbuhan pasar modern, serta pasar online, membuat pelanggan memiliki banyak opsi untuk berbelanja. Hal ini menyebabkan mulai tergesernya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan di pasar tradisional, khususnya Punggung Harjo, dan bagaimana gambaran harapan dan kepuasan pelayanan di pasar tradisional di Pasar Punggung Harjo. Ketiga, apa saja indikator yang harus diperbaiki di pasar tradisional Punggung Harjo. Untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan di Pasar Punggung Harjo. Kedua, untuk mengetahui gambaran harapan dan kepuasan pelayanan di pasar tradisional Punggung Harjo. Yang ketiga, untuk menjelaskan indikator yang harus diperbaiki di pasar tradisional Punggung Harjo. Kemudian, untuk kajian teori, landasan teori, kepuasan pelanggan adalah perasaan seseorang yang puas atau sebaliknya setelah membandingkan antara kenyataan dan harapan yang diterima dari sebuah produk atau jasa. Kotlet 2000 halaman 36. Kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat, diantaranya hubungan antar perusahaan dan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut, word of mouth, yang menguntungkan bagi perusahaan. Ciptono, halaman 24, tahun 1997. Dan dalam konteks pengukuran variabel kualitas pelayanan, Pak Suraman, Zaitamel, dan Berry 1988 mengidentifikasikan 5 dimensi ukuran kualitas layanan, yaitu reliability, responsiveness, assurance, tangibles, dan empathy. Yang pertama, reliability, kemampuan untuk memberikan pelayanan yang akurat, konsisten, tepat waktu. Yang kedua, assurance, kemampuan dari staff provider untuk memberikan layanan terbaik, terpercaya, dan berkualitas. Yang ketiga, tangible, tampilan dari semua hal yang dapat diamati dan dilihat oleh mata pelanggan. Yang keempat, empathy, hubungan antara staf dan pelanggan, dan kemampuan menghadirkan hubungan yang saling asih, asuh, serta personal. Yang kelima, responsiveness, kemampuan untuk bertindak cepat dan lugas dalam melayani pelanggan. Menurut Sugiono, 2010-134, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Menurut Hadi, 1991-19, modifikasi terhadap skala Likert dimaksud untuk menghilangkan kelemahan yang terkandung terkandung oleh skala 5 tingkat. Bagi peneliti, pemilihan menggunakan instrumen kuesioner 5 skala atau 4 skala disesuaikan berdasarkan kebutuhan penelitian. Penelitian terkait
Yang pertama, survei kepuasan pelanggan terhadap pasar tradisional Kota Medan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan tahun 2013. Yang kedua, tingkat kepuasan konsumen terhadap penerapan bauran pemasaran di pasar tradisional di Indonesia oleh Rawit Dwi Kartikasari tahun 2018. Selanjutnya tentang metodologi. Dari kajian teori tadi, kita menurunkan beberapa hal, yaitu salah satunya yaitu kerangka pikir. Nah, di sini kami ingin meneliti tentang kualitas pelayanan yang nantinya akan mempengaruhi kepentingan atau harapan dan kinerja kepuasan, sehingga nantinya dapat dibentuk indeks. Nah, dalam penelitian kami, jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 80 responden. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan teori penelitian Malhotra tahun 2005, bahwa jumlah sampel atau responden dengan jumlah populasi yang tidak diketahui paling sedikit 4 atau 5 kali jumlah subvariabel yang diteliti. Jumlah subvariabel atau indikator yang diteliti dalam penelitian ini ada sebanyak 18 item. Jadi jumlah sampel yang menurut Malhotra gunakan, yaitu untuk penelitian kami, adalah 80 sampel. Dan metode penarikan sampel. Data yang digunakan adalah data primer. Penarikan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling karena keterbatasan sampling frame. Dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan pengisian kuesioner secara online. Teknik analisis ada dua, yaitu Consumer Satisfaction Index. Perhitungannya rumusnya seperti itu. Yang kedua ada Importance Performance Analysis, di mana nantinya dapat diketahui poin-poin kuesioner mana yang nanti poin-poin kuesioner tersebut dibagi ke dalam 4 kuadran, seperti kuadrannya seperti gambar tersebut. Oke. Dimensi dan indikator. Nah, yang digunakan dalam kuesioner kami tadi kan dibagi menjadi 5 dimensi, atau yang biasa dikenal dengan rater yang sudah dijelaskan Agus tadi. Ada 18 butir pertanyaan, indikatornya seperti itu, bisa dibaca sendiri. Ada kecepatan pelayanan dagang sampai dengan kenyamanan pelanggan saat dilayani dagang. Oke, berikutnya uji validitas dan reliabilitas. Validitas uji ini digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil dari uji ini yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang terjamin tentang karakteristik individu yang diteliti menurut Frankel dan kawan-kawannya. Jadi validitas ini meneliti sejauh mana instrumen atau kuesioner itu valid gitu. Kalau reliabilitas itu lebih mengukur kekonsistenan dari instrumen tersebut. Nah, pengujian reliabilitas yang kami gunakan adalah dengan uji internal konsistensi teknik split half dari Spearman Brown, dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan yang lainnya yang hanya memiliki satu jawaban benar menurut Febrianawati tahun 2018. Nah, dalam uji reliabilitas ini kami membagi pertanyaan, membagi itu ke dalam yang kepuasan sama harapan berdasarkan urutannya, ganjil genap, nanti bisa dilihat. Nah, seperti ini hasil dari uji validitas. Dari hasil ini semua dinyatakan valid kecuali
pada butir pertanyaan yang nomor 5 dan 16. Dan ini kayak bergandengan gitu antara kepuasan dan harapan. Semisal kepuasan ini tidak valid, berarti harapannya pun juga begitu. Ini sebenarnya yang poin pertanyaan 5 di harapan ini sebenarnya ada, cuma dihapus karena pada kepuasan dia sudah tidak valid. Begitu juga dengan poin 16. Nah, ini menggunakan SPSS, dan diketahui bahwa hasil uji reliabilitas teknik ini menunjukkan bahwa R-nya lebih dari 0,6, artinya sudah cukup reliable. Selanjutnya akan dijelaskan Aquila. Aku bilang kedengaran? Udah, Pak. Ya, oke. Kedengaran. Off cam kayak ini. Ya, oke, bagus, nggak apa-apa. Jadi pada perhitungan Consumer Satisfaction Index mendapatkan nilai 89,56%, di mana ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan di pasar tradisional Pugung Raharjo sudah sangat puas. Next. Lanjut. Oke, jadi ini adalah kepuasan di tiap dimensi. Di tiap dimensi, di responsiveness mendapatkan nilai 89,14%, assurance dapat 90,05%, empati 89,74%, tangible 89,09%, dan reliability 90,46%. Jadi pada keseluruhan dimensi yang kami ukur, kami gunakan di sini, mendapatkan predikat sangat puas. Next. Nah, jadi ini adalah penggunaan metode IPA, yaitu Importance Performance Analysis, di mana kita membagi kuadran jadi 4, dan yang menjadi fokus adalah di kuadran 1, di mana tingkat kepuasannya masih rendah dan harapannya di atas rata-rata, sudah tinggi gitu. Di kuadran 1 ada nomor dengan kode 11 dan 13, serta 2, di mana itu juga ada di rata-rata harapannya, yaitu tentang penjelasan pedagang, yang ke-11 tentang tata kelola pasar, dan yang 13 tentang kemudahan belanja. Jadinya 3 indikator ini perlu menjadi fokus perhatian bagi pedagang di pasar tradisional Pugung Raharjo, karena memiliki kepuasan yang di bawah rata-rata dan harapan di atas rata-rata. Yang jadi fokus keduanya ada di kuadran ketiga, di mana kepuasannya rendah dan harapannya juga rendah. Itu ditunjukkan oleh pertanyaan nomor 10, 5, 9, dan 12. Yaitu 10
yaitu tentang lahan parkir, 5 tentang komunikasi pedagang, 12 kebersihan kamar mandi, dan 9 kebersihan pasar. Untuk di kuadran kedua, di mana ini adalah sudah bagus dan harus dipertahankan, kepuasan dan harapannya sama-sama tinggi, itu ditunjukkan dengan kode nomor 15, kejujuran pedagang, 16, kenyamanan pelanggan, 7, respon atas keluhan konsumen, 4, keamanan pasar, 3, kecekatan pedagang, dan 6, sikap sopan santun pedagang. Yang di kuadran 4, di mana kepuasannya sudah tinggi tapi harapannya rendah. Ini sudah cukup dan menjadi fokus terakhir, yaitu ada di indikator nomor 8 tentang kepercayaan terhadap pedagang, indikator nomor 1 kecepatan pelayanan pedagang, dan nomor 14 yaitu terkait dengan keramahan pedagang. Next. Ini tadi pembahasannya yang sudah kita bahas. Lanjut. Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pada bagian sebelumnya, pada CSI, Consumer Satisfaction Index, mendapatkan nilai 89%, artinya tingkat kepuasan di pasar tradisional Pugung Raharjo sudah sangat bagus, sudah sangat puas, dan dari hasil important performance analysis, ada beberapa indikator yang perlu diperbaiki, yaitu terkait dengan tata kelola kios, kemudahan berbelanja, dan penjelasan pedagang. Ini ada beberapa saran dari peneliti untuk tata kelola kios. Mungkin pengelola pasar dapat mengumpulkan pedagang yang barang dagangannya serupa dalam satu tempat agar pedagang mudah mencari barang yang diinginkan. Jadi sedikit gambaran aja, memang kalau di pasar tradisional Pugung Raharjo ini sudah dikumpulkan, tapi masih ada beberapa pedagang yang terpisah-pisah gitu. Jenis barang dagangannya. Untuk kemudahan berbelanja, ini sebenarnya kuesionernya itu konkret, yaitu kemudahan berbelanja dibandingkan dengan online shop dan modern market, pasar modern. Jadi kalau dibandingkan dengan online shop dan pasar modern, pasar tradisional memang kurang efektif sehingga perlu adanya inisiatif dari pedagang. Misal dengan membuat grup online sehingga dagangan dapat diantar jemput. Ini memang udah ada di sana di pasar tradisional, yaitu sekarang ada angkot sebenarnya kalau di pasar itu, tapi angkotnya itu nggak ngetem lagi karena cuma satu ya. Jadi angkotnya itu antar jemput, jadi dia punya grup sendiri gitu. Jadi itu merupakan hal yang bagus menurut saya. Untuk penjelasan pedagang, mungkin pedagang di pasar dapat mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Yaitu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menanggapi. Oke, silakan. Presentasinya bagus ya, teratur, ya, sistematis, hasilnya juga ya. Tapi pastinya tuh banyak pertanyaan ya. Siapa di sini yang suka belanja ke pasar tradisional? Masih ada? Ling-ling? Suka belanja nggak ikut ibunya ke pasar tradisional? Siapa? Siapa di sini? Alia?
Pernah belanja ke pasar tradisional? Pernah, Pak. Pernah. Ya. Angka 89 terlalu tinggi kayaknya ya. Seperti apa respondennya tadi digambarkan? Kan mengikuti Malhotra tadi ya. Ada 18 item pertanyaan dikalikan 5 ya? Ya. Iya, Pak. Nah, jadi 90 dapatnya berapa tadi jumlahnya? 90? 80. Oh, 80, oke. 18 kali 5 ya, bukan 90 ya. 18 kali 5 ya, 80 ya. Oke. 18 item. Terus bagaimana mekanismenya dapat 80-nya itu? Jadi untuk dapat 80 itu 2 kali survei ya Pak di hari Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu, oke. Nah, itu sebenarnya bawa ibu juga sih Pak biar respondennya mau ngejawab gitu. Di Pugung Raharjo tuh di mana dia Pugung Raharjo nih? Di Lampung Timur, Pak. Oh, di Lampung Timur ya. Lampung Iya. Timur ya. Sebenarnya Bi, kalau di ya, berapa besar dia? Berapa pedagang di sana? Kalau bisa digambarkan mungkin. Karena 89 itu cukup tinggi ya, sangat tinggi itu. Kepuasan haji aja kan BPS selama itu melakukan survei kepuasan haji ya. Itu angkanya nggak sampai 89 ya. 81 mungkin ya rata-rata 79, 82 tuh baru terakhir aja tuh sebelum COVID ya. Itu udah banyak sekali upaya-upaya ya. Ya, tapi anyway ya itu bisa dikasih gambaran nggak kayak apa dia agak Pugung Raharjo namanya ya, Pugung Raharjo ya. Iya, Pak. Jual apa aja dia? Apa ada cukup besar, variasinya seperti apa gitu ya? Ya. Kalau mau dijelaskan pasarnya itu sebenarnya cukup besar. Ya. Dan Kira-kira berapa banyak itunya? Pedagangnya, terus variasi barang dagangannya mungkin ya? 100 pedagang ada lah Pak, kalau 100 pedagang atau lebih. 100 sampai 150 pedagang lah kira-kira. Dan biasanya dia hidup itu kalau dilewatin jalur angkot biasanya, karena orang sekalian turun belanja gitu ya. Kalau nggak ada jalur angkot ya biasanya pasar itu jadi mati juga. Gimana kira-kira ada gambar apa? Jadi kalau di Pugung Raharjo sendiri sebenarnya kan kampung ya Pak. Jadi di kampung ini belum ada mall. Terus kalau misalnya belanja modern marketnya itu paling mentok Indomaret atau Alfamart gitu Pak. Tapi Indomaret atau Alfamartnya juga di pasar adanya. Jadi pasar itu. Terus untuk varian dagangannya macam-macam sih, dari furniture ada, dari bahkan emas perak juga ada yang jual di sana. Oke, bagus berarti besar ya. Dari sayur-sayur, telur, sembako, nyari semua kebutuhan ada sih Pak. Di Lampung Timur tadi ya? Iya. Oke. Ya ada pertanyaan nggak yang punya pengalaman ke pasar tuh, bisa ada apa? Ada gambaran ya? Di sana kan yang tadi disampaikan oleh teman-teman nih ya, Agus Ahmad ya, Dafa Aquila ya, itu yang subjek harapannya tinggi, kemudian tingkat kepuasannya rendah ya, itu kan fasilitas ya, kamar mandi, kemudian kebersihan ya, bisa dilihat lagi itunya tuh. Iya. Ya. Ada 3 atau 4 ya di kuadran 2 ya. Di kuadran pertama. Kuadran 2. Yang harapannya itu rendah, tingkat kepuasannya rendah ya. Harapannya coba lihat. Rendahnya. Oke. Harapannya rendah, tingkat kepuasannya rendah. Kalau 3 ya, 3 itu harapannya rendah, tingkat kepuasannya rendah ya. Iya Pak. Nah itu memang.
Jadi itu memang sesuatu yang mungkin apa sarannya di sana nggak ada ya? Untuk kuadran 3 nggak ada. Kami fokusnya lebih ke Nggak ada ya, karena memang dia katakanlah kalau bicara pasar tradisional ya, bukan tempat untuk hangout ya, untuk jalan-jalan ya. Jadi kebersihan, kemudian kamar mandi mungkin nggak pernah juga dilihat tuh ya. Kalau di mall kan orang kan jalan-jalan tuh, mungkin kamar mandi, kebersihan jadi satu hal yang penting ya. Ekspektasinya dia tinggi ya. Oke ya. Ya ada yang lain yang tertarik dengan pertanyaan ini lumayan ya, artinya bukan lumayan, bagus nih. Jadi artinya menggambarkan sesuatu yang real. Kemudian pertanyaan, ada nggak pertanyaan nih? Kan kita dilatih. Siapa yang mau tanya? Saya Pak Andi. Andi, silakan. Izin bertanya teman-teman. Mungkin tadi kan ini ada, kalau saya lihat ada 2 analisis ya, yang ada 3 sih yang ininya. Itu pertama kan dari dimensi-dimensi itu tadi yang 5, yang responsiveness, assurance, empathy, sama tangible reliability. Terus ada analisis di bagian importance performance analysis. Nah, tadi sebenarnya awal pertanyaannya itu juga sama sih, sama kayak bapaknya, itu kok bisa tinggi banget gitu. Jadi yang mau kutanyain, apakah ada detailnya gitu dari segi gap analisisnya, selisih dari harapan sama kepuasannya itu secara numerik, kira-kira gimana gitu? Kalau mungkin digambarin aja. Soalnya kalau menurutku tuh kalau di bagian harapannya masih banyak yang di kuadran 3-nya ini masih ada berapa sisi, kayaknya terlalu tinggi gitu sampai 89. Ya, izin menjawab ya. Jadi kenapa ada beberapa yang sisi yang banyak, sebenarnya itu kalau kita lihat IPA ini pakai metode rata-rata. Jadi kita lihat yang paling rendah, kepuasan paling rendah, misal di poin 9 itu 3 poinnya. Rata-ratanya poin 9 apa? Kebersihan pasar. Penilaian dia 3. Kalau 3, indeks dari 1 sampai 5, moderate berarti ya. Di rata-rata kepuasannya. Jadi IPA-nya nggak mencerminkan 89,99% tersebut. Terus sedikit gambaran aja sebenarnya di sini tuh kenapa kepuasannya tinggi, karena itu tadi belum ada banyak opsi untuk berbelanja sebenarnya. Karena online shop di sini juga nyampenya lama banget gitu. Dan pasar modern cuman ada Indomaret dan Alfamart. Berarti kalau dari IPA-nya ini ya, apa sebenarnya bukan yang mana yang tidak memenuhi harapan, tapi secara rata-rata aja, mana yang lebih rendah dari rata-rata dan mana yang lebih tinggi gitu. Kayak gitu, di bawah rata-rata, ada di bawah rata-rata. Ada lagi teman-teman yang lain? Ya, menarik ya. Jadi artinya ini tadi beberapa alasan. Mungkin dikasih gambaran aja nanti ya. Kenapa angkanya tinggi itu dikasih satu justifikasi ya yang bagus ini tulisannya bagus ya. Kemudian masalahnya juga bagus ya. Dia aktual ya, menggambarkan realitas yang sesungguhnya ya di Lampung Timur ya, di pasar tradisional, dan ini bisa dielaborasi lebih lagi, apalagi kalau tadi memang dia ada keunggulan yang belum ada ya pesaingnya gitu ya, dan ini harapannya dia bisa meningkatkan ekonomi dari UMKM ya atau pasar tradisional ini ke level yang lebih tinggi ya. Kira bagus ya. Ya, kalau nggak ada kita close yang pertama ini, kita masuk pembahasan untuk yang kedua ya. Silakan di close ya.
siapa yang mau itu? Agus, Mas Agus, apa Ahmad, apa Aprila? Ya. Saya Pak. Bentar, Oke, udah langsung. bentar Pak, saya balikin dulu. Udah ketutup ya? Tutup. Nanti presentasinya udah kelihatan uangnya tuh. Diambil lagi uangnya. Udah kelihatan belum, teman-teman? Nah, udah bagus. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 2 dalam metode penelitian ini. Kami ada 3 anggota. Saya sebagai ketua kelompok, Andi Alfitra Putra Fadila. Selanjutnya dari teman saya, Aya. Perkenalan dulu ya. Ya, maaf. Saya Alia Nur Amalia. Ya, selanjutnya ada dari Alifah. Selanjutnya, ya. Aduh. Selanjutnya anggota saya adalah Alifah. Mungkin langsung aja biar cepat ya. Jadi topik kami adalah analisis perilaku menabung mahasiswa Politeknik Statistika STS dan pengaruh pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya penelitian ini tuh bentuknya kayak studi kasus gitu untuk menganalisis bagaimana kira-kira gambaran perilaku menabung dalam mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Untuk selanjutnya mungkin bisa diteruskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan ya untuk yang pertama latar belakang masalah itu yang pertama itu kan mahasiswa Politeknik Statistika STS itu sebagai mahasiswa kedinasan itu biasanya latar belakang masuk kedinasan itu karena motif ekonomi kan, karena kuliah gratis. Kemudian saat kuliah itu juga pasti mahasiswanya mengalami berbagai kendala dalam perkuliahan. Salah satunya pastinya kendala keuangan. Nah, dengan adanya kendala keuangan ini secara langsung ataupun nggak langsung akan berdampak terhadap salah satu pola hidup mahasiswa, yaitu dalam hal menabung. Sehingga kami ingin mengetahui perilaku menabung mahasiswa Politeknik Statistika STS dan ditambah saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 yang pastinya memberikan banyak perubahan terhadap perilaku menabung ini. Kemudian menurut Nambaban dan Sadalia, mahasiswa juga memiliki masalah keuangan yang kompleks karena sebagian besar mahasiswa belum memiliki pendapatan, di mana sebagian besar pendapatan mahasiswa setiap bulannya itu berasal dari orang tua, cadangan dana juga terbatas untuk digunakan setiap bulannya. Next. Dari latar belakang masalah tersebut, kita mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana gambaran literasi keuangan mahasiswa Politeknik Statistika STS. Kemudian, yang kedua, apa motif menabung mahasiswa Politeknik Statistika STS. Yang ketiga, bagaimana pendapatan mahasiswa Politeknik Statistika STS sebagai salah satu faktor perilaku menabung. Kemudian yang terakhir, apakah ada perbedaan perilaku menabung mahasiswa Politeknik Statistika STS sebelum dan setelah terjadinya pandemi COVID-19. Next. Manfaat dari penelitian ini yaitu kami harap dapat memberikan gambaran mengenai sikap menabung mahasiswa Politeknik Statistika STS, kemudian mengetahui gambaran literasi keuangan mahasiswa, mengetahui motif perilaku menabung mahasiswa, mengetahui kondisi pendapatan mahasiswa Politeknik Statistika STS, dan mengetahui perbedaan tabungan mahasiswa Politeknik Statistika STS sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk kajian pustaka, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menabung itu diantaranya yang kami ambil sebagai yang akan
kami ambil sebagai penelitian, yaitu motif menabung, pendapatan, dan literasi keuangan. Yang pertama yaitu motif menabung. Motif ini bisa diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, sehingga individu tersebut bertindak atau berbuat sesuai dengan kehendak. Motif ini tidak dapat diamati secara langsung, tapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, seperti rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga yang memunculkan suatu tingkah laku tertentu. Kemudian, motif adalah, menurut UNOD, motif adalah daya bergerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Kemudian juga dari persamaan pendapatan Keynes, diketahui bahwa tabungan adalah jumlah uang yang disimpan atau sisa dana yang tidak dikonsumsi seseorang dari pendapatannya. Sehingga motif menabung itu dapat disimpulkan sebagai faktor yang menjadi rangsangan, dorongan, atau penggerak seseorang untuk menyimpan uangnya. Selanjutnya, untuk pendapatan, menurut Keynes, fungsi pendapatan difungsikan sebagai Y sama dengan C ditambah S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah saving atau tabungan. Dalam pendapatan ini terdapat pendapatan pribadi yang dimana artinya diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun. Menurut Keynes juga besarnya tabungan yang dilakukan rumah tangga itu tidak tergantung dari suku bunganya, tetapi tergantung pada pendapatan rumah tangga itu sendiri. Kemudian literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis, mengelola, dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Kemudian, Tung dan kawan-kawannya juga dalam penelitiannya menyebutkan bahwa literasi keuangan dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada perilaku menabung mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifah. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini, kami melakukan studi kasus dengan tujuan untuk melihat bagaimana gambaran perilaku menabung mahasiswa melalui teknik statistika SIS. Data yang kami gunakan adalah data primer. Berdasarkan waktunya, analisis yang kami lakukan adalah cross-sectional analysis dengan tujuan untuk menganalisis kondisi observasi pada suatu waktu. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini kami lakukan dari tanggal 1 November 2020 sampai dengan 4 November 2020. Penelitian ini dilakukan dengan pengisian kuesioner secara online melalui platform Google Form. Selanjutnya, ada variabel yang diukur. Ada 3 variabel yang kami gunakan pada mini penelitian ini, yaitu literasi keuangan. Menurut Margareta dan Pambudi menjelaskan bahwasanya dalam literasi keuangan itu ada 5 domain, yaitu pengetahuan tentang konsep keuangan, kemampuan untuk berkomunikasi tentang konsep keuangan, kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi, kemampuan dalam membuat keputusan keuangan, keyakinan untuk membuat perencanaan keuangan masa depan. Selanjutnya adalah motif menabung. Motif menabung menurut Keynes itu ada 5, yaitu preventif, persiapan, perhitungan, perbaikan, dan kebebasan. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan itu bisa diukur melalui uang saku dan pendapatan pribadi setiap bulan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode non-probability sampling, karena untuk mengambil sampel probability sampling, kami tidak mempunyai kerangka yang lengkap. Selanjutnya, target populasi kami adalah mahasiswa Politeknik Statistika SIS, dengan mengambil sampel setiap kelasnya sebanyak 10, yaitu menarik angka random pada absen 1 sampai dengan 35. Kemudian, sampel diminta untuk mengisi kuesioner secara self-enumeration. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang kami gunakan yaitu analisis deskriptif berupa mean, median, modus, dan distribusi kumulatif. Selain itu, dilakukan juga uji hipotesis untuk mencari perbedaan
jumlah tabungan sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya akan saya teruskan adalah hasil penelitian dan pembahasan. Jadi pertama adalah tentang literasi keuangan. Nah, seperti yang disebutkan di tinjauan pustaka tadi ini kan ada 5 dimensi. Yang pertama adalah pengetahuan tentang konsep keuangan. Terus kami beri kode D1, kemampuan untuk berkomunikasi tentang konsep keuangan. D2, kemampuan mengelola keuangan. D3, kemampuan dalam membuat keputusan keuangan. D4, terus yang terakhir adalah kemampuan untuk keyakinan untuk membuat perencanaan keuangan masa depan atau D5. Nah, dari sini ada grafik, teman-teman bisa lihat ada perbedaan-perbedaan rata-rata dan median dari tiap dimensi. Jadi bisa dilihat apa ya, dimensi yang paling tinggi itu adalah dimensi D5, yaitu keyakinan untuk membuat perencanaan masa depan. Nah, ini nanti akan ada kaitannya juga di bagian motif menabung karena ada ada hubungan. Terus di sini juga ada, kita bisa melihat dimensi yang paling rendah itu adalah dimensi kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi. Jadi bisa dibilang kemampuan mahasiswa STS itu sebenarnya cukup mampu dalam membuat perencanaan keuangan masa depan, tapi dia dalam pengelolaan kesehariannya di keuangan pribadi ada literasi keuangannya cukup rendah. Lanjut, ini sebenarnya adalah proses kami dalam menentukan kelompok-kelompok. Jadi proses perhitungannya itu berdasarkan SDI, yaitu standar deviasi ideal. Standar deviasi ideal itu kan adalah skor maksimal dikurang skor minimal, terus dibagi 6. Dari situ kami menemukan 7,5. Terus ada titik tengahnya, yang digunakan adalah skor maksimal plus skor minimal dibagi 2, yang sama dengan 37,5. Jadi pembagiannya berdasarkan perhitungan itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Lanjut, dari proses pengelompokan itu ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa Polstatistik ini memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi, sampai 59,65%. Yang sedang itu cuma 34,8%. Sisanya itu cukup rendah, yaitu yang sampai ke level sangat tinggi cuma 4,39% dan yang rendah 1,17%. Dan tidak ada mahasiswa yang literasi keuangannya berada pada level sangat rendah. Jadi bisa dibilang tingkat literasi keuangan mahasiswa STS ini secara umum dengan akumulasi dari 5 dimensi yang sudah disebutkan itu cukup tinggi. Lanjut, kami menganalisis juga dari segi motif menabungnya. Nah, dalam menganalisis motif menabung ini, kami melakukan 2 pendekatan sama seperti sebelumnya, itu pendekatan rata-rata dan juga pendekatan median. Karena sebenarnya kan skala yang kami gunakan adalah skala Likert, jadi bentuknya ordinal. Sebenarnya yang paling tepat adalah menggunakan median. Tapi untuk mempertegas perbedaan di antara individu-individu, kami juga menggunakan pendekatan rata-rata. Jadi dari hasil penghitungan rata-rata dan median ditemukan bahwa dari kelima dimensi, rata-rata yang paling tinggi itu berada pada dimensi persiapan masa depan. Berada pada dimensi preventif atau pencegahan. Dimensi preventif ini adalah dimensi yang menjelaskan tentang motif menabung atau alasan seseorang menabung karena alasan untuk mencegah kejadian yang tidak terduga di masa depan. Mungkin nanti penjelasan di bagian dimensi-dimensi motif menabung ini akan diteruskan juga di slide selanjutnya. Jadi saya langsung jelaskan juga di bagian pendekatan median. Kalau di bagian pendekatan median juga searah, yang paling tinggi itu ada pada dimensi preventif. Dan jika dilihat dari variansnya, yang varians ini sebenarnya mencerminkan dari tingkat kesepakatan responden tentang jawabannya. Variasi paling tinggi itu ada di bagian dimensi perhitungan, yang juga merupakan dimensi dengan nilai pendekatan rata-rata yang paling rendah. Untuk kesimpulannya mungkin dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini adalah distribusi frekuensi median dimensi individu. Jadi cara perhitungannya itu, yang pertama kita mencari median dari tiap dimensi, karena tiap dimensi itu kan ada beberapa elemen. Nanti dicari mediannya untuk mencerminkan nilai dimensi individu. Terus kami cari distribusi frekuensinya. Nah, dari situ kita bisa melihat grafik ini. Jadi, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, dimensi preventif sebagai dimensi yang paling tinggi itu memiliki kecenderungan yang meningkat. Mungkin kalau untuk kecenderungannya dilihat di sini di slide selanjutnya. Nah, di sini dilihat yang warna biru muda, preventif, itu kan cenderung meningkat ya. Jadi sangat tidak setuju dan poin tidak setujunya itu sangat sedikit. Dan poin sangat setujunya itu sangat tinggi. Jadi dia bisa dibilang kesepakatannya sangat tinggi untuk alasan berjaga-jaga.
Terus selanjutnya ada dimensi persiapan. Dimensi persiapan juga cenderung meningkat. Yang tidak cenderung meningkat itu cuma ada 2 dimensi. Yang pertama adalah dimensi kebebasan. Terus dimensi perbaikan. Nah, kalau diinterpretasikan itu kayak gini. Kalau di dimensi preventif atau alasan berjaga-jaga ini kan dia cukup sepakat. Jadi sebenarnya mahasiswa STS itu secara umum sepakat kalau mereka itu menabung untuk berjaga-jaga dalam hal-hal yang tidak terduga di masa depan. Seperti misalnya mungkin ada musibah, terus laptopnya rusak, atau mungkin kecurian. Itu mayoritas alasannya kayak gitu. Terus kalau dilihat dari di motif yang paling tidak dominan itu kan ada motif perhitungan. Yaitu motif untuk menikmati bunga dan apresiasi dari bank. Secara grafik juga dilihat kalau meskipun dia merupakan motif yang paling rendah, tapi di bagian sangat setuju, perhitungan ini justru merupakan dimensi yang paling tinggi frekuensinya gitu. Bahkan mengalahkan dimensi preventif. Jadi sebenarnya ada perbedaan pendapat yang besar dari mahasiswa tentang menabung dari segi perhitungan ini, yaitu untuk menikmati bunga dan apresiasi dari bank. Kami menduga ini mungkin terjadi karena banyak perbedaan pendapat mengenai menabung untuk mendapatkan bunga dari bank itu sendiri. Terus mungkin untuk analisis motif determinannya selanjutnya akan dijelaskan dalam slide ini. Jadi setelah melakukan analisis seperti tadi, kami mengurutkan motif-motif menabung itu dari yang paling dominan ke yang paling tidak dominan. Nah, dari hasil analisis itu kami menemukan bahwa dimensi yang paling dominan seperti yang disebutkan sebelumnya adalah dimensi menabung dalam alasan preventif atau untuk berjaga-jaga. Selanjutnya ada motif persiapan, yaitu persiapan masa depan, the life cycle motif, atau yang cenderung udah kita prediksi di masa depan gitu. Misalnya kalau kita pensiun, terus melanjutkan pendidikan. Terus selanjutnya adalah motif kebebasan. Motif ini artinya untuk menikmati rasa kebebasan dan adanya kekuasaan. Jadi seperti kecenderungan untuk meningkatkan pendapatan di masa depan, sehingga di masa depan itu mereka bisa lebih banyak lagi kekuasaannya untuk membelanjakan uangnya. Terus yang keempat adalah motif perbaikan. Motif perbaikan ini mencakup keinginan untuk memperbaiki diri dalam segi dia tidak ingin menjadi manusia yang boros. Terus dia ingin uangnya itu lebih efektif dari segi gitu-gitunya. Terus yang terakhir adalah segi perhitungan, yaitu segi untuk menikmati bunga dan apresiasi dari bank. Perbandingan rata-rata dan mediannya bisa dilihat dari grafik yang ada di depan. Bisa dilihat bahwa median preventif ini paling tinggi, juga rata-ratanya juga paling tinggi, jadi merupakan yang paling dominan ya. Sisanya itu sebenarnya mediannya sama untuk dimensi-dimensi yang lain, tapi kami menganalisis dari segi rata-ratanya. Lanjut, selanjutnya yang kami analisis adalah bagian pendapatan dan tabungan. Terus kemudian kami bandingkan dari sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Nah, dari analisis kami ditemukan bahwa rata-rata pendapatan mahasiswa sebelum pandemi itu adalah sebesar 1.615.818. Kemudian setelah pandemi rata-ratanya berkurang menjadi 451.385. Jadi setelah dilakukan uji perbedaan rata-rata juga nanti ada perbedaan. Di sini bisa kita lihat bahwa terjadi penurunan pendapatan sebesar 1.164.433. Jadi penurunannya lumayan besar. Setelah kami lihat ini penurunan terjadi itu bisa jadi karena satu, ketika sudah ada di daerah masing-masing mereka sudah tidak lagi menerima uang saku. Terus dua, mungkin yang biasanya mengajar les ketika ada di Jakarta sekarang tidak lagi mengajar gitu. Tapi nggak semua sih sebenarnya. Dari segi pendapatan pribadinya di luar uang saku itu ada beberapa juga yang meningkat gitu. Terus selanjutnya adalah dari segi menabung. Di sini juga ada perbedaan rata-rata. Yang pertama, sebelumnya mereka menabung rata-rata 224.415 tiap bulannya menjadi 141.000. Jadi ada penurunan tabungan sebesar 83.000. Kemudian setelah itu seperti yang disebutkan juga dilakukan uji perbedaan rata-rata dengan menggunakan uji Wilcoxon. Dari uji Wilcoxon dari tabungan dan pendapatan keduanya terdapat perbedaan dengan tingkat signifikansi 5%.
Terakhir adalah kesimpulan. Nah, dengan menganalisis perilaku menabung itu dari beberapa segi, kami menemukan bahwa sebenarnya secara literasi keuangan, mahasiswa Poltekkes STIS ini termasuk tinggi gitu. Karena seperti dilihat tadi, nilainya sangat tinggi, dominan ada pada tingkatan literasi keuangan tinggi sebesar 56%. Terus dari segi motif menabung, ini juga membenarkan dari dimensi literasi keuangan bahwa mahasiswa Poltekkes STIS ini cenderung berpikir masa depan. Jadi mereka berusaha untuk mencegah hal-hal yang buruk yang terjadi di masa depan, yaitu musibah, dan juga di peringkat kedua kan tadi ada dimensi persiapan, yaitu untuk life cycle motif. Ini juga termasuk tinggi gitu. Nah, tapi membahas lagi tadi di literasi keuangan, dari segi kelola uang pribadi itu cukup rendah. Dari pengelolaan pribadi di keseharian ternyata mahasiswa Poltekkes STIS literasi keuangannya cukup rendah. Terus langsung ke bagian pendapatan dan tabungan. Dari hasil analisis kami menemukan bahwa rata-rata pendapatan mahasiswa Poltekkes STIS menurun setelah terjadi pandemi COVID-19 dan juga terjadi perbedaan tabungan seiring dengan penurunan pendapatan. Nah, mungkin demikian hasil kesimpulan yang kami lakukan. Untuk saran-sarannya sebenarnya satu, kami sadar bahwa dalam penelitian ini mungkin ada beberapa kekurangan gitu, terutama dalam proses penghitungan dan definisinya. Karena setelah dilihat, beberapa mahasiswa itu cukup bingung membedakan dari segi menabungnya. Jadi sebenarnya kami juga menganalisis di dalam intensitas menabung awalnya. Cuman dari segi intensitas menabung ini tidak kami masukkan karena terjadi perbedaan definisi. Ada yang kami melihat itu variasinya terlalu besar, ada yang mengisi 1, 30, ada yang sampai lebih dari itu terlalu tinggi gitu variasinya. Jadi kami tidak analisis karena susah untuk tidak baik untuk diinterpretasikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saran untuk bagi mungkin stakeholder, karena ada perbedaan pendapatan yang cukup tinggi, mungkin ya kita perlu concern dalam segi ini setelah terjadi pandemi COVID-19. Mungkin demikian hasil penelitian kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan ya, yang tertarik dengan presentasi ini, bagus ya. Sama ya tadi bagus, yang pertama, yang kedua juga ya. Luar biasa ya. Bagus sekali nih. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Siapa yang mau tanya? Nggak ada yang mau tanya? Nggak ada? Belum ada yang tanya? Berapa banyak yang mungkin Bapak tanya aja deh ya. Berapa banyak yang setelah COVID-19 ini masih menabungnya lebih tinggi? Yang kami belum sampai itu Pak, yang belum hitung. Iya, cuma langsung dianalisis secara total gitu. Jadi kalau kita lihat data di beberapa negara ya, kan ada kecenderungan pada waktu COVID-19 ini kebanyakan malah 57% barangkali ya, itu orang kemudian saving their money itu. Karena tadi mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan preventif ya. Dan itu kan bisa difahami ya. Karena kalau tidak ada COVID kan nggak ada social distancing. Jadi pengeluaran untuk perpergian, transportasi, ya, makan di luar dan sebagainya ya, itu sangat tinggi ya. Ya. Tetapi ada juga masyarakat yang itu sebesar 12% ya, kalau di beberapa negara itu dia mengkonsumsi lebih banyak tuh ya. Jadi spending money more ya untuk dikonsumsi dibandingkan dengan sebelum COVID-19. Jadi ada variasi-variasi seperti itu. Nah, Bapak ingin tahu juga sebetulnya ada ketika ini ada yang tapi kita karena pendapatannya ya menurun mungkin ya. Jadi pendapatan dari mahasiswa
yang otomatis juga dari income from their parents ya, mengalami penurunan ini yang mengakibatkan tadi sesuai teorinya Keynes ya, bahwa yang namanya income itu adalah digunakan untuk consumption and saving ya. Otomatis kalau income-nya turun ya, itu bisa terjadi dia saving-nya juga menurun ya, jadi mempertahankan konsumsinya gitu, seperti itu. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan nih, pertemuan yang kedua ini bagus ya. Jadi sama dengan yang pertama tadi, bagus, sangat-sangat bagus ya. Kita lanjut ke presentasi yang ketiga barangkali ya. Presentasi di close aja, siapa Andi ya. Silakan yang ketiga. Ya Pak, mungkin kami tutup dulu. Ya, tutup dulu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin jika ada saran langsung diberitahu saja kepada kami pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang ketiga. Cisareo, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dedi dan teman-teman semua. Jadi di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 beranggotakan saya Cesareo Noval, kemudian ada Anjilna Lutfa Asfia dan Bintang Fizatul Fatah akan menyampaikan presentasi terkait mini riset kami yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi fashion mahasiswa Politeknik Statistika STIS di masa pandemi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk outline-nya, yang pertama latar belakang, kemudian ada landasan teori, yang ketiga hipotesis penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima analisis, dan yang terakhir kesimpulan. Baiklah, kita mulai dari latar belakang yang mendasari kami untuk ikut terlibat dalam penelitian ini. Ketua Indonesia Islamic Business Forum mengatakan bahwasannya perilaku konsumtif yang hinggap pada masyarakat terjadi pula di kalangan mahasiswa. Menurut Kolokium Internasional tentang Remaja tahun 2000 atau Hills dan Moss dalam Mortosuwido tahun 1981, remaja adalah individu yang berumur antara 12 tahun sampai 24 tahun. Dengan demikian, mahasiswa masih dikatakan remaja. Mahasiswa merupakan target utama dari penelitian ini karena mereka akan memasuki fase krisis dalam perkembangan remaja, di mana seseorang yang memasuki masa remaja akan semakin memperhatikan penampilan fisik dan mulai berpikir bagaimana memperbaiki penampilan. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi mahasiswa diantaranya faktor jenis kelamin, pengaruh lingkungan, pendapatan bulanan, dan juga frekuensi belanja produk fashion. Next. Next. Wait. Nggak bisa di next ya. Untuk identifikasi masalah, yaitu apakah faktor jenis kelamin, frekuensi membeli produk fashion, lingkungan, dan pendapatan berpengaruh terhadap pengeluaran pembelian produk fashion pada mahasiswa Politeknik Statistika STIS di masa pandemi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran untuk membeli produk fashion mahasiswa Politeknik Statistika STS. Batasan penelitian ini adalah mahasiswa yang untuk responden adalah dari tingkat 2 sampai tingkat 4 Politeknik Statistika STS. Pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran rata-rata dari bulan Maret sampai September tahun 2020. Dan faktor-faktor yang diteliti adalah jenis kelamin, pendapatan, lingkungan, serta frekuensi membeli produk fashion. Next. Kemudian akan dipaparkan oleh teman saya, Bintang. Untuk landasan teori, di sini ada beberapa dasar yang menjadi teori penelitian kami. Yang pertama ada teori tentang perilaku konsumen dari buku perilaku konsumen yang sudah diterjemahkan oleh, maksudnya ini buku Engel dan kawan-kawan yang sudah diterjemahkan. Jadi menurutnya perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan konsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut. Nah, lanjut ada faktor perilaku konsumen dari Kotler dan Keller tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Marketing Management. Nah, menurutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian, seperti faktor-faktor berikut antara lain faktor budaya yang terdiri atas budaya, subbudaya, dan kelas sosial, faktor sosial yang terdiri atas kelompok referensi, keluarga, peran, dan status, faktor pribadi terdiri atas usia, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan gaya hidup, dan faktor psikologis yang terdiri atas motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. Nah, di sini juga saya mencantumkan teori fashion dari buku Hinz dan Brooks tahun 2003 yang berjudul Fashion Marketing Contemporary Issues. Menurutnya, fashion sebagai saluran penting untuk ekspresi identitas sosial, politik, ide, dan rasa estetika. Fashion bisa menjadi etalase kecil tentang diri seseorang bagi orang lain. Gaya berpakaian atau busana merupakan sebuah bahan penilaian awal seseorang. Ya, next. Ya, kami melakukan penelitian terkait yang kami dapatkan adalah penelitian dari Dian Novitasari pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Tren Fashion Terhadap Keputusan Pembelian. Nah, pada penelitiannya, tujuan tersebut untuk melihat apakah gaya yang dapat diterima mayoritas kelompok, siklus waktu, dan pemimpin opini berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Metode yang digunakan merupakan metode analisis linear berganda. Dan hasil yang ditunjukkan terbukti bahwa variabel gaya yang diterima, mayoritas kelompok, siklus waktu, pemimpin opini memiliki pengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk. Nah, untuk penelitian terkait yang kedua, kami mencantumkan penelitian dari Marhaini Eka Saputri pada tahun 2016 berjudul Perilaku Konsumen Terhadap Pembelian Online Produk Fashion pada Zalora Indonesia. Tujuan dari penelitian tersebut untuk melihat pengaruh konsumen terhadap keputusan pembelian. Ya, metode yang digunakan pada studi tersebut adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku konsumen pada zaman teknologi seperti saat ini secara signifikan berpengaruh pada keputusan pembelian produk di Zalora Indonesia. Dan penelitian yang terakhir ada penelitian dari Dian Krisnawati dan Sri Mulyati Abdullah pada tahun 2011 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif remaja terhadap pakaian, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pakaian di kalangan remaja. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi, gaya hidup, pubertas, budaya, dan sebagainya. Next. Ya, berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terkait, kami merumuskan bahwa pengeluaran pembelian produk fashion bulanan ini dipengaruhi oleh 4 faktor yang secara langsung berpengaruh seperti jenis kelamin, frekuensi belanja produk, pengaruh lingkungan, dan pendapatan bulanan. Next. Nah, berdasarkan kerangka pikiran tadi,
dapat diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap pengeluaran pembelian produk fashion bulanan. Yang kedua, frekuensi belanja produk memiliki pengaruh positif terhadap pengeluaran. Yang ketiga, lingkungan memiliki pengaruh terhadap pengeluaran pembelian produk fashion bulanan, dan pendapatan bulanan memiliki pengaruh positif terhadap pengeluaran pembelian produk fashion bulanan. Ini dalam artian selama pandemi. Ya, next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode penelitian yang kami gunakan pada mini riset ini. Jadi di sini terdapat populasi target, unit listing, unit sampling, dan unit observasinya. Untuk populasinya sendiri adalah seluruh mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Statistika STIS. Kemudian untuk populasi targetnya seluruh mahasiswa dan mahasiswi tingkat 2 hingga 4 Politeknik Statistika STIS. Unit listing, unit sampling, dan unit observasinya adalah mahasiswa atau mahasiswi tingkat 2 hingga 4 Politeknik Statistika STIS. Kemudian untuk desain samplingnya, kami menggunakan metode pengambilan sampel stratified random sampling. Karena di sini kami ingin mengestimasi parameter populasi berupa rata-rata pengeluaran per tingkat mahasiswa dan juga total pengeluaran mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Didapatkan total responden sebanyak 206 responden dengan rincian sebagai berikut, di mana responden tingkat 2 ada 71 responden, kemudian responden tingkat 3 ada 67 responden, dan responden tingkat 4 ada 68 responden. Selanjutnya untuk analisis, kami melakukan analisis deskriptif dan inferensia pada mini riset kami. Untuk analisis deskriptif, kami melakukan analisis terhadap ukuran pemusatan data yang meliputi min, median, dan modus, dan ukuran penyebaran data yang meliputi range dan varian serta standar deviasi. Sedangkan untuk inferensia, kami melakukan analisis pengujian hipotesis, kemudian pendugaan parameter, dan melakukan regresi linear berganda. Berikut adalah analisis deskriptif yang telah kami lakukan. Di sini terlihat bahwa rata-rata pengeluaran mahasiswa STIS untuk membeli produk fashion di masa pandemi adalah sebesar Rp157.611. Kemudian untuk rata-rata frekuensi pembelian produk fashion dalam sebulan itu adalah sebesar 1,19 kali atau 1-2 kali per bulan. Kemudian untuk rata-rata pendapatan adalah sebesar Rp596.970. Di sini juga diketahui bahwasannya nilai varian pengeluaran dan pendapatan itu nilainya sangat besar. Hal ini mengindikasikan betapa variatifnya data pengeluaran dan pendapatan mahasiswa Politeknik Statistika STIS tingkat 2 hingga 4 di masa pandemi ini. Terlihat pula range pengeluaran sebesar Rp7.350.000, di mana nilai maksimumnya adalah Rp7.350.000, sedangkan nilai minimumnya adalah 0 atau tidak melakukan pembelian produk fashion sama sekali. Kemudian untuk pendapatannya terdapat range yaitu sebesar Rp6.900.000, di mana nilai maksimum dari pendapatan yang diperoleh oleh mahasiswa tingkat 2 hingga tingkat 4 adalah sebesar Rp6.900.000, sedangkan nilai minimumnya adalah 0 atau tidak memperoleh pendapatan sama sekali. Berikut adalah diagram batang dari analisis deskriptif yang kami lakukan. Terlihat di sini bahwa modus dari pendapatan itu berada di kisaran 500.000. Itu mencapai 32 responden. Kemudian untuk pengeluaran
Itu seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa mayoritas mahasiswa itu tidak membeli produk fashion di masa pandemi. Dan untuk frekuensi pembelian, mayoritas mahasiswa setidaknya membeli 1 kali produk fashion dalam 1 bulan. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan terhadap analisis inferensialnya. Dari hasil regresi linear berganda yang telah kami lakukan menggunakan software SPSS diperoleh model sebagai berikut, di mana ia adalah pengeluaran untuk pembelian produk fashion, kemudian X1-nya jenis kelamin, yaitu perempuan, kemudian X2-nya adalah frekuensi pembelian produk, X3 pendapatan di masa pandemi, X4 faktor eksternal yaitu teman, dan X5-nya adalah faktor eksternal yaitu iklan produk. Setelah itu kami juga melakukan uji parsial untuk melihat variabel-variabel mana saja yang memiliki pengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi pengeluaran mahasiswa untuk membeli produk fashion. Terlihat pada tabel bahwa variabel yang signifikan mencakup frekuensi pembelian, pendapatan, dan jenis kelamin. Sedangkan variabel yang tidak signifikan mencakup faktor eksternal baik teman maupun iklan produk. Kemudian dilakukan pula pendugaan parameter populasi. Didapatkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk mahasiswa tingkat 2 adalah sebesar Rp122.293. Untuk mahasiswa tingkat 3, Rp251.926. Dan untuk mahasiswa tingkat 4 adalah sebesar Rp100.515. Yang kami akan menghitung totalnya, yaitu mendapatkan rata-rata pengeluaran untuk mahasiswa keseluruhan sebesar Rp160.772. Sedangkan untuk total pengeluaran di tingkat 2 ada Rp70.770.446. Untuk di tingkat 3, Rp148.384.484. Dan di tingkat 4, Rp53.675.244. Adapun simpulan dari mini riset yang kami lakukan, bahwasannya variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran mahasiswa dalam membeli produk fashion di masa pandemi adalah frekuensi pembelian, pendapatan, dan jenis kelamin. Sedangkan variabel faktor eksternal atau lingkungan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel pengeluaran. Simpulan selanjutnya adalah mahasiswa dan mahasiswi tingkat 3 Politeknik Statistika STIS memiliki rata-rata pengeluaran individu tertinggi dibandingkan tingkat 2 dan tingkat 4. Dan yang terakhir, estimasi rata-rata pengeluaran individu mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Statistika STIS adalah sebesar Rp160.772 per bulan, sedangkan pengeluaran totalnya adalah sebesar Rp272.830.170. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan. Ya, silakan yang mau tanya nih, bagus ya. Paparan yang disampaikan Cesario, kemudian Angelina dan Bintang ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi itu untuk rata-rata pengeluaran fashion untuk tingkat 3 kan sebesar 250-an tadi ya. Nah, itu kan jauh beda ya dengan yang tingkat 1 dan tingkat 2 itu cuman sekitar 100. Mungkin ada ada faktor-faktor tertentu nggak yang membuat ya ke mahasiswa tingkat 3 itu mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada tingkat lain untuk pengeluaran fashion. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Terkait faktor yang mempengaruhi pengeluaran mahasiswa tingkat 3, sehingga
bisa mengonsumsi lebih banyak produk fashion di masa pandemi dibandingkan mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 4. Untuk mini riset kami belum mengadakan studi lebih lanjut yang mengetahui apa saja sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan pengeluaran, terutamanya di mahasiswa tingkat 3. Mungkin untuk pengembangan dari riset ini dapat dilakukan kajian lebih lanjut, utamanya di mahasiswa tingkat 3, sehingga bisa diperoleh kesimpulan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengeluaran konsumsi mahasiswa tingkat 3 itu paling tinggi dibandingkan tingkat 2 dan tingkat 4. Apakah sudah menjawab? Sudah. Cukup. Makasih. Oke. Ya. Bapak tertarik dengan ini, apa namanya tadi, ketika menggunakan jenis kelamin ya sebagai salah satu faktor yang diduga mempengaruhi belanja fashion ya, itu bisa diperlihatkan nggak jenis kelamin ini menggunakan dummy atau apa gitu ya dalam apa namanya modelnya. Kemudian yang kedua nih kan di sini kayaknya angkanya gede banget tuh, apa namanya unstandardized coefficientnya ya, itu 54,211 ya, iya kan? 0, ya, oke lah ya. Nah itu bisa diperlihatkan nggak sejauh mana kalau kita bicarakan tadi kan yang disampaikan oleh teman tadi itu pengeluaran secara keseluruhan tingkat 2 misalnya ya, yang atau tingkat 3 yang menunjukkan perbedaan signifikan ya, 220.000 dibandingkan 160.000 dan lain sebagainya ya. Nah ada nggak datanya yang bisa ditunjukkan itu seberapa besar perbedaannya antara laki-laki female student and male student ya, tiap-tiap tingkat, yang bisa memberikan satu gambar memang ada perbedaan nih dari segi belanja nih fashion antara mahasiswa laki-laki ya, male student dengan female students. Ada data yang bisa dilihatin karena dia kelihatannya itunya gede banget ya, apa ini pengaruhnya ya. Iya Pak, perbedaannya untuk dalam mahasiswi 54.211 lebih boros untuk membeli produk fashion. Iya. Kalau per tingkat kelihatan ada. Untuk analisisnya kami melakukan keseluruhan Pak, untuk analisis regresi linearnya. Seperti itu Pak. Kan tadi maksud Bapak gini, tadi kan dibandingkan antara pengeluaran setiap kelas, ya kan? Tingkat 2 nih, ya rata-rata sekian, ini sekian. Punya data nggak? Data sih ada sebetulnya mungkin ya, tapi nggak ditampilkan ya? Iya Pak, data mentahnya Pak. Ya, yang udah disamarikan. Sehingga ketika kita berbicara rata-rata 220.000 misalnya ya, untuk tingkat 3 pengeluaran belanja, itu ada gap laki-laki dengan perempuan, mahasiswa laki-laki, mahasiswa perempuan. Nggak ditampilkan ya, enggak ya? Tapi ada kan datanya sih, ada ya pastinya ya? Ada Pak. Jadi selisihnya 54.000 ya. Kalau dia berjenis kelamin perempuan itu belanjanya lebih besar 54.000 dibandingkan laki-laki gitu ya? Iya Pak. Oke ya. Jadi ada pertanyaan lagi yang lain berkaitan dengan apa namanya presentasi yang ketiga ini. Kalau nggak ada kita lanjut ke yang keempat ya. Nggak ada. Gimana teman-teman? Apakah nggak ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, di close aja Cesar. Baik, terima kasih Pak Dedi atas waktu dan
kesempatannya. Terima kasih juga teman-teman sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, kelompok yang keempat, ya, masih ada waktu lah sekitar 15 menit ya. Silakan. Di pause aja, Dap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Izin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul determinan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi jajanan mahasiswa tingkat 3 Politeknik KSIS dengan anggota saya sendiri Fadil Michael Tanjung. Selanjutnya ada Dava Hendrawan dan Devani Ayunaningsih. Baiklah, ini outline-nya sendiri, ada pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, baiklah, untuk pendahuluan akan dijelaskan dari Devani. Pada Devani, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang. Nah, sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu mahasiswa banyak mengonsumsi jajanan. Nah, seperti yang kita tahu, banyak aktivitas mahasiswa yang dilakukan di sebagian besar waktunya itu di kampus. Nah, tentunya untuk menunjang aktivitas tersebut, sebagian besar mahasiswa mengisi energi mereka dengan mengonsumsi makanan jajanan yang ada di sekitar kampus. Nah, selain itu, sebagian besar mahasiswa juga berasal dari luar daerah, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih memilih, membeli, atau mengonsumsi makanan jajanan daripada makanan yang dibuat oleh sendiri. Nah, selanjutnya di poin yang kedua yaitu makanan jajanan beragam jenisnya. Makanan jajanan di sekitar kampus sangat beragam jenisnya, baik itu yang termasuk makanan berat maupun makanan ringan, dan juga ada yang berupa minuman. Beragamnya jenis makanan jajanan ini juga dipengaruhi oleh lokasi kampus yang berdekatan dengan sekolah dan juga pasar. Nah, karena beragamnya jenis makanan jajanan tersebut tidak menjamin makanan tersebut sehat dan untuk dikonsumsi dan terjaga kebersihannya. Mengingat kondisi lingkungan di sekitar kampus yang padat penduduk dan berada di dekat pasar, membuat kebersihan menjadi masalah yang utama. Selanjutnya, kebersihan jajanan. Nah, masalah kebersihan ini perlu diperhatikan terutama yang berkaitan dengan makanan. Kebersihan makanan yang tidak terjaga akan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Berdasarkan Sentra Informasi Keracunan BPOM RI yang dihimpun dari data kasus keracunan dari rumah sakit, laporan dari Sentra Informasi Keracunan Daerah, dan laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa ada 132 kasus keracunan nasional. Kasus keracunan makanan tersebut menyumbang sebesar 13,4%. Selain itu, seperti yang dikutip dari kemkes.co.id, yaitu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan status kejadian luar biasa KLB yang ditetapkan pemerintah Kota Depok terhadap wabah hepatitis A yang diperkirakan menjangkit 262 orang. Nah, kasus ini dimulai sejak awal bulan November 2019 hingga bulan Desember 2019 dan membawa dampak hingga awal tahun 2020. Nah, selanjutnya kebersihan makanan jajanan yang tidak terjaga dapat menyebabkan berbagai penyakit, yaitu penyakit salah satunya adalah hepatitis A. Berdasarkan dari laporan beberapa mahasiswa di awal tahun 2020, tepatnya saat awal semester,
ada beberapa kasus mahasiswa yang terjangkit penyakit hepatitis A. Nah, masalah ini diakibatkan dari konsumsi makanan yang tidak terjamin kebersihannya. Selain itu, kurangnya kesadaran untuk mengonsumsi makanan jajanan yang sehat menjadi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu, beranjak dari masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa Politeknik Statistika STS. Lanjut di identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini, penelitian kami ingin melihat bagaimana pengetahuan mahasiswa terhadap makanan jajanan dan gizi, kemudian bagaimana sikap mahasiswa terhadap makanan jajanan, bagaimana tindakan mahasiswa terhadap makanan jajanan, dan juga bagaimana pengaruh teman sebaya dalam mempengaruhi perilaku konsumsi jajanan mahasiswa. Oke, selanjutnya. Nah, di tujuan penelitian ini ada tujuan umum, yaitu mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumsi jajanan pada mahasiswa Politeknik Statistika STS. Kemudian, tujuan khususnya mengetahui pengetahuan mahasiswa terhadap makanan jajanan dan gizi, mengetahui sikap mahasiswa terhadap makanan jajanan, mengetahui tindakan mahasiswa, dan juga mengetahui pengaruh teman sebaya dalam mempengaruhi perilaku konsumsi jajanan. Selanjutnya, nah, di manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi makanan jajanan, dan untuk bagi mahasiswa memberikan pengetahuan tentang betapa pentingnya pengetahuan gizi dan makanan jajanan dalam menentukan keputusan untuk membeli makanan jajanan. Selain itu, supaya mahasiswa dapat mengantisipasi untuk memilih makanan jajanan yang sehat dan aman. Selanjutnya. Nah, di yang outline yang kedua yaitu kajian pustaka. Di sini saya akan menyampaikan tentang landasan teorinya. Yang pertama yaitu untuk makanan jajanan. Menurut FAO atau Food and Agricultural Organization, makanan jajanan merupakan makanan dan minuman yang dipersiapkan untuk dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan maupun di tempat-tempat keramaian umum yang dapat langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa proses pengolahan atau persiapan lebih. Selanjutnya. Untuk perilaku, perilaku merupakan bentuk respon atau reaksi terhadap rangsangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan pembagian domain oleh Bloom, untuk kepentingan pendidikan praktis, dikembangkan menjadi tingkat ranah perilaku sebagai berikut, yaitu ada pengetahuan, sikap, dan juga tindakan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pengetahuan gizi. Menurut Suharjo, menyatakan konsumsi pangan seseorang atau sekelompok orang terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu produksi pangan untuk rumah tangga, pengetahuan gizi, dan ketersediaan pangan. Nah, gizi sendiri dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nutrition yang berarti bahan makanan atau zat gizi, yang sering diartikan ilmu gizi. Nah, istilah gizi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu giza yang berarti zat makanan. Nah, selanjutnya itu Selanjutnya yaitu pengaruh teman sebaya. Nah, perilaku konsumsi makanan jajanan juga dapat dipengaruhi oleh sistem sosial yang ada di sekitarnya, seperti halnya pengaruh teman sebaya ataupun pengaruh dari keluarga. Nah, berikut merupakan penelitian terkait yang terkait dengan penelitian kami. Nah, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nelly Afni tahun 2017 dengan judul Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumsi makanan jajanan di SDN Natam Kecamatan Bayar tahun 2017. Dari hasil
penelitian tersebut ada pengaruh pengetahuan, sikap, kebiasaan membawa bekal, teman sebaya, peran orang tua terhadap perilaku konsumsi makanan jajanan. Faktor yang dominan yaitu perilaku konsumsi makanan jajanan adalah variabel teman sebaya. Selanjutnya ada penelitian skripsi oleh Aruna Nuraini tahun 2019 dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku konsumsi makanan jajanan pada siswa Sekolah Dasar Negeri 51 Jaya Baru Kota Banda Aceh tahun 2019. Menyatakan bahwa ada 4 variabel, yaitu pengetahuan, pengaruh teman sebaya, iklan, kebiasaan membawa bekal yang memiliki hubungan, dan juga 1 variabel uang saku yang tidak memiliki hubungan dengan perilaku konsumsi makanan jajanan. Selanjutnya. Nah, di sini merupakan kerangka pikir dari penelitian ini, yaitu perilaku konsumsi makanan jajanan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan gizi dan juga pengaruh teman sebaya. Nah, perilaku konsumsi makanan jajanan itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pengetahuan terhadap makanan jajanan, sikap terhadap makanan jajanan, dan juga tindakan terhadap makanan jajanan. Selanjutnya. Nah, hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama, ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan makanan jajanan dan gizi dengan perilaku konsumsi makanan jajanan pada mahasiswa. Ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan perilaku konsumsi makanan jajanan pada mahasiswa. Yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara tindakan dengan perilaku makanan jajanan pada mahasiswa. Dan yang terakhir, ada hubungan yang signifikan antara pengaruh teman sebaya dengan perilaku konsumsi makanan jajanan pada mahasiswa. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, online selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, bersifat survei, deskriptif dengan rancangan penelitian cross-sectional. Nah, survei ini dilakukan secara online dengan kuesioner yang dibagikan melalui Google Form dan disebarkan kepada sampel-sampel yang terpilih. Lama waktu pelaksanaan survei yaitu selama 2 minggu. Selanjutnya, populasi. Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa tingkat 3 Politeknik Statistika STIS dengan populasi target mahasiswa tingkat 3 Politeknik Statistika STIS yang sering mengonsumsi jajanan dengan total populasi mahasiswa tingkat 3 Politeknik STIS sebanyak 589 orang. Oke, untuk sampel, kerangka sampel yang kita dapatkan adalah daftar mahasiswa tiap kelas di tingkat 3 Politeknik STIS. Nah, banyak minimum sampel diperoleh dari rumus Slovin dengan tingkat signifikansi 10%. Dari hasil rumus tersebut didapatkan minimum sampelnya sebesar 86 orang. Sampel dipilih secara sistematik, mahasiswa diurutkan berdasarkan peminatan dan kelasnya, lalu K yang didapatkan sebesar 8 dengan IR pertama yaitu 240. Berikut adalah definisi dari operational variable yang ada di dalam penelitian. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan mahasiswa sendiri adalah pendapatan yang diperoleh dari uang saku atau uang kiriman orang tua dan hasil pekerjaan mahasiswa itu sendiri. Pendapatan dikurangi dengan uang untuk membayar indekos atau kontrakan. Nah, pembagian pendapatan dibagi ke dalam 3 rentang. Yang pertama antara 0 sampai 999, 1 juta sampai 1.999, dan di atas 2 juta. Selanjutnya, pengeluaran adalah pengeluaran mahasiswa untuk jajan per hari yang dibagi ke dalam 4 rentang, 0 sampai 14.099, 15.000 sampai 29.099, 30.000 sampai 44.999, dan di atas 45.000. Next, yaitu pengetahuan mengenai makanan jajanan dan gizi dari jajanan tersebut. Pengetahuan mahasiswa tentang jajanan, lalu pemahaman tentang definisi jajanan, kandungan, kebersihan, dan kondisi dari jajanan tersebut, lalu dampak dari mengonsumsi jajanan dan evaluasi terhadap jajanan yang dikonsumsi.
Selanjutnya mengenai gizi adalah pengetahuan mahasiswa terhadap gizi yang berkaitan dengan jajanan. Contohnya tentang rasa, kebutuhan gizi, kandungan gizi dalam jajanan tersebut, pengamasan jajanan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sikap. Sikap adalah sikap mahasiswa terhadap jajanan, yaitu dengan penilaian, ketertarikan, dan respon terhadap jajanan tersebut. Lanjut, yang keempat adalah tindakan. Tindakan itu adalah frekuensi dari mahasiswa sendiri untuk mengonsumsi jajanan dalam rentang waktu 1 minggu. Yang terakhir yaitu pengaruh teman sebaya. Menentukan apakah adanya pengaruh teman sebaya atau faktor yang menjadi variabel atau faktor yang berpengaruh terhadap kebiasaan konsumsi jajanan mahasiswa. Pilihan dari jawabannya yaitu iya atau tidak. Nah, metode analisis yang pertama yaitu analisis univariate. Ini secara deskriptif untuk melihat distribusi frekuensi variabel-variabel yang diteliti. Nah, untuk analisa ini ada dari tabel, yaitu dibuat tabel distribusi frekuensi, lalu ada grafik berupa diagram batang dan pie chart. Selanjutnya, analisis bivariate. Ini adalah melihat hubungan korelasi antara variabel independen dan dependen. Uji statistik yang digunakan pada analisis ini adalah menggunakan korelasi Kendall-Stau, dan output yang dihasilkan adalah nilai R atau korelasi antara variabel-variabel independen dan variabel dependen. Oke, selanjutnya hasil pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk yang pertama ini, di sini didapatkan hasil dari persentase pengetahuan tentang jajanan dan gizi mahasiswa tingkat 3, di mana terhitung 79% mahasiswa dikategorikan baik, lalu 20% dikategorikan cukup, dan 1% dikatakan kurang. Selanjutnya ada penilaian sikap, di mana di sini maksudnya itu mahasiswa menanggapi tentang bagaimana pola dia untuk melakukan yang namanya kegiatan pembelian jajanan. Dikategorikan bahwa 47% baik dan 53% cukup dan 0% kurang. Lalu ada nilai perilaku, di mana nilai perilaku ini adalah penggabungan dari pengetahuan tentang jajanan dan nilai sikap, yaitu dikategorikan baik sebesar 22%, ada dikategorikan cukup sebesar 78%, dan untuk yang kurang sebesar 0%. Terakhir, di sini tindakan itu adalah di mana kita menghitung berapa banyak seorang mahasiswa tingkat 3 membeli makanan dalam waktu seminggu, yaitu rentannya 0, membeli 0 jajanan, 1 hingga 3 jajanan. Maksudnya 0 atau 0 itu maksudnya dalam 1 minggu dia tidak membeli 1 jajanan. Dalam sehari jika dia katakan jika dia beli berkali-kali tetap dihitung 1. Sehingga untuk tidak jajan dalam seminggu itu sebesar 3%, lalu 1 sampai 3 kali jajan itu ada 26%, lalu 4 hingga 6 itu ada 28%, dan selama seminggu melakukan jajan itu ada 8%. Lalu terakhir ada pendapat tentang pengaruh teman untuk membeli jajanan, di mana dari semua sampel menjawab 92% setuju dan 8% tidak setuju. Nah, di sini ada hubungan antara variabelnya, di mana yang diberikan warna kuning ini adalah variabel-variabel yang signifikan, yaitu pengetahuan dengan nilai perilaku, yaitu di mana semakin mahasiswa tingkat 3 mengetahui tentang makanan jajanan, maka nilai perilaku mereka akan meningkat dengan nilai korelasinya yang dibilang cukup lemah, yaitu 0,012. Untuk nilai sikap,
nilai sikap sendiri dia berhubungan atau signifikan dengan nilai perilaku dengan nilai korelasi yang lemah sebesar 0,063. Lalu yang terakhir, di mana nilai perilaku sendiri memiliki hubungan dengan frekuensi konsumsi atau pembelian jajanan mahasiswa, yaitu dengan nilai korelasi 0,09. Kesimpulannya yaitu pengetahuan mahasiswa STIS tingkat 3 akan pengetahuan terhadap makanan, jajanan, dan gizi itu dapat dikategorikan baik. Lalu ada juga hubungan antara pengetahuan dengan nilai perilaku, yang artinya semakin tinggi pengetahuan tentang makanan dan jajanan, juga gizi, maka semakin tinggi pula nilai perilakunya. Lalu ada juga terdapat hubungan antara nilai perilaku dengan frekuensi konsumsi, yang artinya semakin tinggi nilai perilakunya, maka akan semakin kecil frekuensi konsumsi makanan dan jajanannya. Oh ya, sedikit koreksi, berarti di sini tadi lupa diberikan tanda minus. Lalu yang terakhir, belum terdapat cukup bukti untuk membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara pengaruh teman dengan perilaku konsumsi. Sarannya mungkin untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel dan populasinya seluruh angkatan baik tingkat 1 hingga tingkat 4 agar hasil penelitian lebih dapat digambarkan dengan jelas dan luas. Terakhir ada pertanyaan mungkin? Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan mengenai penelitian dari kelompok 4? Izin bertanya. Ya, Muhammad silakan. Mungkin bisa kembali ke slide yang populasi sama populasi target tadi. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Di situ tertulis populasi targetnya mahasiswa tingkat 3 Politeknik Statistika STIS yang sering mengonsumsi jajanan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana teman-teman sekalian mendapatkan kerangka sampel mahasiswa tingkat 3 yang sering mengonsumsi jajanan? Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Faris, izin menjawab. Mungkin sebenarnya kemarin ada sedikit keraguan untuk bikin populasi targetnya itu adalah mahasiswa tingkat 3 yang sering mengonsumsi jajanan. Ya seperti Saudara Faris bilang tadi kan, untuk menentukan kerangka sampel mahasiswa yang sering mengonsumsi jajanan itu tidak ada kerangka sampelnya. Namun menurut beberapa sumber yang saya baca itu populasi targetnya itu kerangka sampelnya itu tidak harus didapatkan gitu. Maksudnya secara itu juga kita bisa lihat perilaku konsumsi dari mahasiswa sendiri. Kita bisa digambarkan kalau misalnya sebagian besar mahasiswa itu setiap harinya minimal sekali ada mengonsumsi jajanan yang ada, seperti misalnya adanya danus di kelas atau jajanan-jajanan yang ada di dekat kampus seperti di depan kampus, ataupun jajanan-jajanan yang ada di sekitar tempat tinggal dari mahasiswa tersebut. Tapi sebelumnya terima kasih buat Faris atas kritiknya. Oke, yang lain? Ada pertanyaan?
Belum ada? Oke ya. Ya terima kasih ya. Artinya pertemuan kita yang ke-9 ini dengan inisial start 4 grup yang melakukan mini research project. Bapak lihat sih mantap ya itunya ya, presentasinya ya. Ya memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab secara sempurna ya. Masih ada ruang untuk memperbaiki ya. Jadi paparan ini diperbaiki. Kemudian nanti dilengkapi ya, dilengkapi. Jadi ini sesuatu yang nanti akan bermanfaat bagi saudara Ananda semua nih. Jadi datanya disediakan ya, kemudian nanti diberikan gitu ya. Saya kira itu nanti penting sekali. Oh ya, sebelum lupa mungkin Fadil atau Dafa ya di close dulu ya. Ya Pak. Ini luar biasa nih bintang ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih juga atas teman-teman atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari penelitian dan presentasi kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa ya. Ya kita tutup aja ini dengan doa ya Muhammad Faris ya. Alhamdulillah nih kita memperoleh 4 paper yang bagus ya. Presentasinya bagus, slide-nya bagus, cara menyampaikannya bagus ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi minggu depan. Pak, izin bertanya dulu Pak soal materi. Di materi PPT itu kan ada dibahas soal reliability. Ya. Nah, saya kemarin juga dimintai tolong bantu saudara saya Pak olah data itu ada bahas tentang Cochrane backtest. Ya. Itu penggunaan perhitungan kayak gitu kapan Pak digunakan? Soalnya kalau di kita kan belum ada pernah diajarin gitu kalau yang Cronbach alpha gitu. Cronbach alpha ya, Cronbach alpha itu kan nanti Bapak kasih mungkin ya itunya ya, contohnya ya. Jadi ini sesuatu yang Cronbach alpha itu sama lah dengan tes-tes yang lain ya. Itu yang paling lama mungkin, paling the oldest test to measure tadi kekuatan atau ketepatan keakurasian ini. Nanti ada contohnya mungkin nanti Bapak lampirkan ya. Itunya cara penghitungan Cronbach alpha ya. Nah, tapi tadi beberapa paper Bapak lihat udah mengexercise dengan menggunakan SPSS ya. Yaitu juga nanti di Cronbach alpha juga ada di SPSS ya. Bapak kira ya. Nah, ini berkaitan dengan beberapa variabel ya yang tadi pengukurannya seperti yang dijelaskan minggu lalu itu yang berkaitan opini, persepsi, perilaku dan lain sebagainya ya. Dan dalam beberapa aspek tadi Bapak lihat juga itu ada yang bisa diadopsi langsung kalau dia memang ini kita ambil aja itu ya. Bisa diadapt ya, diadapt itu disesuaikan, ditambahin ya. Kemudian bisa juga kita we design by ourselves pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, jadi katakanlah kalau kita bicara parasuraman tadi ya. Consumer Satisfaction Index, dia kan udah pasti itu, udah terkenal ya. Ya kita tinggal terapkan aja, mungkin kita uji nanti. Nah, tapi tetap ujian itu perlu dilakukan karena konteksnya agak berbeda mungkin di beberapa tempat yang originally dia melakukan studi itu dia berlaku ya tapi dalam our cases tidak semuanya berlaku ya. Jadi itu udah tepat sih ya. Ya, nanti Bapak insya Allah ya kalau nggak lupa nanti dikasih contoh ya bagaimana penelitian Cronbach alpha ya. Oke. Ya. Ditutup aja ya. Siapa namanya? Muhammad Faris ya. Insyaallah. Izin Pak, maaf. Ya. Ini mungkin dari teman-teman mau tanya Pak mengenai hasil UTS yang kemarin apakah sudah ada gitu. Mungkin kalau emang sudah ada biar bisa jadi bahan evaluasi kita gitu Pak. Hasil apa? Hasil UTS yang kemarin. UTS belum semuanya ya. Belum insyaallah ya. Ya nanti disampaikan ya. Oke, ya. Ya. Oke, ya silakan ditutup ya. Nanti bagus ya nanti kita evaluasi ya.
Baiklah teman-teman. Ya. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minggu depan ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya.